Baritan merupakan tradisi turun-temurun yang diadakan setahun sekali, tepatnya pada bulan Muharram atau Suro. Esensi dari seremoni ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil laut yang diperoleh warga Asam Doyong. Diketahui sebagian warga Asam Doyong bermata pencarian sebagai nelayan. Salah satu bentuk aktivitas yang ada dalam upacara baritan yaitu pelarungan sesaji. Pelarungan sesaji yaitu prosesi melarung sesaji yang telah tertata rapi di dalam ancak atau jolen berhias ke tengah laut. Prosesi pelarungan ke tengah laut berlangsung sekitar 3 jam. Pelarungan sesaji memiliki 2 acara inti, yaitu masrahakan sesaji dan manganan. Masrahakan sesaji diikuti oleh panitia pelarungan sesaji dan para pengunjung. Lokasinya di tengah laut Desa Asam Doyong yang dikenal dengan nama Karang Subala Subali. Saji yang dilarung ada 3 jenis, yaitu ancak gemplo, cantrang, dan garok. Manganan dilakukan setelah selesai masrahakan sesaji, berlangsung meriah dan sangat ramai. Pengunjung saling berebut makanan. Masyarakat percaya apabila memakan makanan yang ada dalam pelarungan sesaji, maka apa yang diinginkan bisa tercapai dan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Tenun adalah teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Dengan kata lain, bersilangnya antara benang lusi dan pakan secara bergantian. Kain tenun biasanya terbuat dari serat kayu, kapas, sutra, benang perak, benang emas, dan lainnya. Para ahli antropologi menyatakan bahwa kegiatan menenun sudah ada sejak tahun 500 sebelum Masehi, terutama di daerah Mesopotamia, Mesir, India, dan Turki. Keberadaan kain tenun tradisional Indonesia diperkirakan berkembang sejak masa Neolitikum. Ini dibuktikan dengan ditemukannya benda-benda prasejarah prehistoris seperti tenunan, alat untuk memintal, dan bahan yang terlihat jelas adanya tenunan pada kain yang terbuat dari kapas. Ditemukan lebih dari 3000 tahun yang lalu pada situs Sumba Timur, Gunung Wingko, Yogyakarta, Gilimanuk, Melolo. Di tempat usahanya di daerah Pemalang, Jawa Tengah, kerajinan tenun lokal dirasa kurang laku karena dihimpit oleh perkembangan ekonomi global. Karena biaya produksinya mahal, maka pengusaha tenun juga meninggikan harga kerajinan tenun lokalnya. Ternyata pasar kurang menerima dan akhir tidak laku.
Sejarah rempeyek sudah ada sejak abad ke-16 di Indonesia. Menurut laman Halo Pacitan, rempeyek sudah ditemukan di abad ke-16 di Yogyakarta. Hal ini dijelaskan dalam tulisan The Graph berjudul Mataram Islam. Saat itu, dalam rangka menjalankan perintah bedol desa oleh Sultan Hadiwijaya, Ki Ageng Pamanahan beserta rombongannya melakukan perjalanan. Kira-kira mereka menempuh jarak antara Surakarta menuju Alas Mentaok. Di penghujung perjalanan, rombongan tersebut dijemput Ki Gede Karanglo, di mana mereka bertemu di pinggir Sungai Opak. Sebelum menuju kediaman Ki Gede Karanglo, mereka beristirahat sejenak di pinggir sungai tersebut. Para pelayan Karanglo menyajikan makanan berupa nasi putih, sayur pecel, peyek, dan sayur kenikir. Itulah pertama kalinya rempeyek dianggap sebagai makanan pendamping yang memiliki rasa unik sebagai penambah cita rasa makanan hambar, seperti jika hanya makan nasi dan sayur saja. Sejak itu, rempeyek mulai dikenal. Rempeyek atau lebih sering disebut peyek berasal dari gabungan kata rempah-rempah dan jiek. Kata ini bermakna makanan berbentuk jiek yang berarti gepeng dan lebar, yang dibuat dengan tambahan bahan dasar rempah-rempah. Makanan ini termasuk kategori camilan gorengan atau hidangan pelengkap.